Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Risma, yaitu dengan pelajaran SKI. Oh iya, gimana kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang periode Khulafaur Rasyidin, yaitu pilar kepemimpinan awal Islam. Khulafaur Rasyidin berarti para khalifah yang mendapat petunjuk. Mereka adalah penerus kepemimpinan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang melanjutkan perjalanan menyebarluaskan ajaran Islam dan membangun struktur pemerintahan Islam pertama. Ada 4 Khulafaur Rasyidin yang sangat berjasa. Siapakah itu? 1. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Periode kepemimpinan mereka menjadi tonggak penting dalam sejarah kebudayaan Islam. Ciri-ciri kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Yang ke-1, adil dan jujur. Mereka selalu menempatkan keadilan dan kejujuran sebagai pondasi utama dalam memimpin umat Islam. Meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khulafaur Rasyidin menjalankan kepemimpinan berdasarkan contoh kehidupan dan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara konsisten. Terus berikutnya mementingkan kepentingan umat. Kepentingan bersama umat lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi atau golongan. Dan berdasarkan musyawarah, keputusan penting selalu diambil melalui musyawarah untuk mendapatkan konsensus terbaik. Sekarang yang pertama kita akan tapi kita akan membaca tentang sejarahnya Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama, yaitu latar belakangnya Abu Bakar menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi. Kontribusinya, poin pertama menyatukan umat Islam yang terpecah akibat murtadnya sebagian kaum. Yang poin kedua mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf agar terjaga keasliannya. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab, sang pemimpin tegas dan adil. Prestasinya yang pertama perluasan wilayah, masa pemerintahannya ditandai dengan ekspansi wilayah Islam ke Persia dan Bizantium. Yang kedua, sistem administrasi. Umar membangun fondasi administrasi negara yang terstruktur dan efektif. Yang ketiga, kalender Hijriah. Dia juga menetapkan kalender Hijriah sebagai sistem penanggalan resmi umat Islam. Nah, yang berikutnya yaitu Utsman bin Affan. Prestasinya yaitu penyebar mushaf Al-Quran. Poin yang ke-1, standarisasi mushaf. Peran penting dalam memperluas penulisan dan penyebaran mushaf Al-Quran yang seragam. Yang kedua, perluasan wilayah. Masa kekuasaannya menyaksikan perluasan kekuasaan Islam semakin meluas. Yang ketiga, konflik dan pemberontakan. Memimpin periode penuh tantangan termasuk pemberontakan yang akhirnya menyebabkan wafatnya beliau. Yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib, kepemimpinan dan ilmu. Prestasinya yaitu dalam konflik internal menghadapi peperangan seperti Perang Jamal dan Siffin yang menguji kepemimpinan dan kesabaran. Pemindahan ibu kota, memindahkan ibu kota pemerintahan ke Kufah untuk memperkuat posisi strategis wilayah. Yang ketiga yaitu keilmuan dan keberanian. Diakui luas akan ilmu keislaman dan keberaniannya dalam membela umat. Sebagai prestasi signifikan Khulafaur Rasyidin, penyebaran Islam, memperluas wilayah dan menjadikan Islam sebagai agama dunia melalui dakwah dan strategi pemerintahan. Sistem pemerintahan mendirikan sistem pemerintahan Islam yang berlandaskan syariat dan keadilan sosial. Pengumpulan mushaf mensejahterakan umat dengan mengumpulkan dan menyeragamkan mushaf Al-Quran. Sekarang tantangan berat di masa Khulafaur Rasyidin. Ada apa saja kah tantangan beratnya di masa itu? Yang pertama, perselisihan politik, berbagai konflik internal dan pemberontakan menghadang kestabilan umat. Yang kedua, ancaman eksternal dan internal.
Tekanan dari dalam maupun luar terus menguji ketahanan pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Pengelolaan wilayah luas. Mengelola wilayah yang meluas membutuhkan sistem administrasi dan komunikasi yang efektif. Apa sajakah yang menjadi hikmah dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin? Yang pertama, kepemimpinan amanah. Apa itu kepemimpinan amanah? Yaitu kepemimpinan harus berdasarkan integritas dan tanggung jawab moral untuk rakyat. Yang kedua, musyawarah. Musyawarah menjadi jalan terbaik dalam menyelesaikan berbagai permasalahan umat. Yang ketiga, persatuan umat. Persatuan di antara umat Islam menjaga kekuatan dan stabilitas komunitas secara keseluruhan. Jadi, kesimpulan dan refleksi periode Khulafaur Rasyidin. Yang ke-1, siapakah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW? Yang kedua, khalifah mana yang membuat kalender Hijriah? Yang ketiga, apa hikmah utama dari kepemimpinan Khulafaur Rasyidin? Melalui pemahaman ini, kita memahami pentingnya kepemimpinan yang amanah dan persatuan untuk perkembangan umat Islam sepanjang sejarah. Nah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.